bohong. Memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda sekalian. Sore Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada Ananda yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita sore hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan sore ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kira-kira siapa yang bisa membantu kakak untuk memimpin doa? Saya Kak. Ya, saya persilakan. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita kali ini. Ananda sekalian tahu nggak dikumpulkan sini untuk apa? Nah, kita di sini akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada guru BK atau konselor melalui dinamika kelompok untuk menetapkan suatu masalah, kemudian kita pecahkan secara bersama-sama. Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuannya? Tujuannya itu membantu Ananda untuk meningkatkan kepercayaan diri seperti berbicara di depan umum. Tidak hanya itu, konseling kelompok ini juga dapat membantu Ananda untuk menyelesaikan masalah Ananda seperti masalah pribadi, masalah di sekolah atau di rumah dan lain sebagainya. Dan tahu nggak manfaatnya? Nah, manfaatnya itu untuk meningkatkan sensitivitas diri pada perasaan kita pada masalah-masalah Ananda sekalian. Nah, pada kegiatan konseling kelompok ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap kegiatan, kemudian ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir ada namanya tahap pengakhiran. Nah, pada konseling kelompok ini juga ada yang namanya kerahasiaan, di mana Ananda diminta untuk merahasiakan apa yang sudah kita bahas di sini, tidak boleh disebarluaskan keluar. Kemudian ada juga yang namanya kegiatan. Ananda diminta untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari tahap awal hingga tahap pengakhiran. Dan ada yang namanya keterbukaan. Ananda diharapkan terbuka untuk menyampaikan masalah-masalah Ananda. Kemudian ada yang namanya kesukarelaan. Ananda diharapkan bersukarela pada kegiatan kali ini. Dan yang terakhir ada namanya kenormatifan. Ananda saya minta untuk mengikuti norma-norma pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Kemudian Ananda sih udah pada saling kenal belum? Nah, kakak juga belum kenal kan? Jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, jadi perkenalannya itu menyebutkan nama serta warna kesukaan. Kemudian teman sebelum menyebutkan warna serta namanya, sebutkan dulu nama serta warna kesukaan teman sebelumnya. Paham? Kasih contoh ya. Misalnya Sabrina putih. Nah, Tika warna kesukaannya hitam. Tika harus nyebutkan nama kakak dulu. Sabrina putih, Tika hitam, dan seterusnya. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Nah, kita mulai ya. Sabrina putih. Sabrina putih, Tika hitam. Sabrina putih, Tika hitam, Deskia pink. Sabrina putih, Tika hitam, Deskia pink, Putri Nafi. Panjang-panjang ada namanya, nggak hafal. Lagi ya, Sabrina putih. Sabrina putih, Tika hitam. Sabrina putih, Tika hitam, Deskia pink. Sabrina putih, Tika hitam, Deskia pink,
Putri Nafi. Sabrina. Sabrina Putih. Lanjut ya. Sabrina Putih. Tika Hitam. Oh iya nggak lupa. Lanjut ya. Sabrina Putih. Sabrina Putih, Tika Hitam. Sabrina Putih, Tika Hitam, Zaskia Pink. Sabrina Putih, Tika Hitam, Zaskia Pink, Putri Nafi. Sabrina Putih, Tika Hitam, Zaskia Pink, Putri Nafi. Dela Biru, Putih, Tika Hitam, Zaskia Pink, Putri Nafi. Dela Biru, Nadia Hijau. Sabrina Putih, Tika Hitam, Zaskia Pink, Putri Nevi, Dela Biru, Nadia Hijau. Nah, kakak ingatkan kembali lagi bahwa kegiatan konseling kelompok ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama tahap pembentukan, yang kemudian ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, apakah Anda sekalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Kakak harap pada saat kegiatan kita ini berlangsung gak ada yang goyang-goyang, ketawa, bermain dan lain sebagainya. Kakak harap kita kondusif ya. Atau ada yang mau ke kamar mandi dulu? Enggak, Kak. Nah, berarti kita mulai ya kegiatan kali ini. Kak. Nah, di sini pada kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas masalah adik-adik sekalian. Seperti masalah individu boleh, masalah di rumah boleh, masalah dimanapun boleh. Nanti kita sebutkan apa sih masalahnya, kemudian kita tetapkan bersama. Masalah siapa yang akan kita bahas, paham? Nah, contohnya itu kakak misalnya masalah kakak itu kak sering insecure, padahal setiap orang itu kan berbeda-beda, pasti punya titik lebihnya kan. Jadi setelah kakak punya prinsip itu, kakak gak pernah lagi yang namanya insecure. Nah, kakak harap nanti adik-adik dapat menceritakan atau menyebutkan masalahnya, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Kamu dari sebelah kanan ya. Saya punya masalah trauma, Kak. Saya punya masalah sebetulnya, Kak. Saya punya masalah overthinking berlebihan, Kak. Saya punya masalah sering keluar malam, Kak. Saya punya masalah pertemanan, Kak. Nah, baik. Nah, dari masalah adik-adik semua yang sudah disebutkan, kira-kira masalah siapa ini yang akan kita bahas? Begadang, Kak. Begadang ya. Berarti di sini kita akan menyelesaikan masalah bergadang. Mungkin di antara adik-adik sekalian itu juga terjadi sebenarnya kan? Nah, kira-kira tahu nggak sih apa solusinya atau apa sih penyebabnya? Penyebabnya dulu lah ya. Ada yang tahu nggak? Kalau kira-kira ada yang tahu, boleh angkat tangannya. Ada yang tahu nggak apa penyebabnya dari begadang? Saya, Kak. Ya. Penyebabnya bisa saja mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Ada yang lain? Saya, Kak. Ya, Putri dulu. Bermain gadget berlebihan, menunda tugas, mengonsumsi kafein berlebihan, dan pola tidur yang tidak teratur. Nah, benar yang adik-adik bilang tadi, yang adik-adik sebutkan tadi itu semua benar. Ada yang mau tahu lagi? Boleh? Ya. Begadang dapat menyebabkan penampilan prima seperti mata panda, kulit kusam, dan rambut kusut. Nah, benar. Ada yang mau tahu lagi? Saya, Kak. Ya, silakan. Kondisi kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Nah, benar yang adik-adik tadi bilang itu semuanya benar. Mungkin kira-kira Jaskia ini apa yang buat sering begadang? Bermain HP, Kak. Bermain HP. Kira-kira adik-adik Ananda sekalian, ada yang suka minum kopi nggak? Ada, Kak. Ada kan? Nah, jadi kafein yang ada di dalam kandungan kopi itu nggak baik. Itu bisa menyebabkan kita misalnya gangguan
pola tidur kita. Nah, kalau dyspnea kan masalahnya mungkin dari begadang ya, makanya bisa menyebabkan tidurnya itu berlarut hingga malam kan. Nah, kira-kira Ananda sekalian ada yang tahu nggak solusinya? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan nih. Saya Kak. Ya, silakan. Menghindari gadget sebelum tidur, kurangi kafein malam hari, selesaikan tugas lebih awal. Nah, benar. Ada yang tahu lagi? Saya Kak. Ya. Membuat jadwal tidur yang teratur. Baik, terima kasih. Yang Ananda sekalian tadi katakan itu semua benar. Nah, dengan solusinya itu biar nggak begadang, kita bisa kalau kita tidur siang hari terlalu berlebihan, kan kita malam jadi nggak ngantuk kan. Nah, jadi kita jangan tidur di siang hari itu jangan berlebihan sampai terlalu sore gitu. Jadi mungkin kan Zaskia tadi bilang karena main gadget ya. Nah, kayak dibilang Putri tadi, kalau bermain gadget ketika mau tidur, gadgetnya dijauhkan dari tempat tidur. Nah, seperti itu kira-kira solusinya. Kira-kira Ananda sekarang ada yang mau nambahkan lagi? Atau sudah cukup? Nah, biar agak rileks, kita is breaking dulu ya. Nanti Ananda jawab apa yang kakak tanya. Ya, fokus ya. Arang warnanya Hitam. rambut warnanya Hitam. aspal warnanya Hitam. kelelawar tidur di Siang hari. kemudian tisu warnanya Putih. awan warnanya Putih. sapi minumnya Susu. Air putih. air. Tangan kita semua. Kakak ingatkan kembali bahwa kegiatan konseling kelompok ini itu bersifat rahasia ya, nggak ada yang boleh Ananda ceritakan keluar dari forum ini. Paham? Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap pengakhiran, yang mana kegiatan kita akan segera berakhir. Nah, kakak harap Ananda sekalian dapat menyampaikan kesan pada kegiatan konseling kelompok kita tadi dari tahap awal hingga tahap akhir. Masih ada kan kesan-kesan kesan-kesan yang ingin disampaikan. Kira-kira siapa nih yang mau mengungkapkan kesannya? Saya Kak. Pesan saya, konseling kelompok ini sangat bermanfaat. Dari ini saya banyak mengetahui dampak-dampak dari begadang. Ada yang lain? Silakan. Dari konseling ini membuat saya lebih paham diri sendiri dan membantu menemukan solusi atas masalah, menemukan jalan keluar dengan lebih tenang dan termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya Kak. Iya, silakan. Mungkin setelah ini saya akan belajar untuk tidak begadang, karena dari penjelasan tersebut begadang sangat berdampak buruk bagi diri sendiri. Nah, yang mana dapat tahu semua benar. Terima kasih atas kesan-kesannya. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Nah, pada kegiatan ini ada yang namanya BMB3. Ada yang pernah dengar nggak apa itu BMB3? Enggak. Nah, BMB3 itu merupakan berpikir, tindak, bersikap, merasa, bertanggung jawab. Kira-kira setelah kegiatan ini, pada saat kegiatan ini berlangsung, Ananda sudah merasakan atau sudah melakukan belum kegiatan BMB3 ini? Sudah kan? Nah, kakak harap dari sebelah kanan kakak untuk menyampaikan BMB3 yang sudah dilakukan pada kegiatan konseling. Kakak mulai dari sebelah kanan ya. Silakan. Saya sudah bersikap dengan baik. Saya sudah berpikir untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Saya sudah merasa dengan baik. Selanjutnya, Saya sudah bertanggung jawab menjawab semua pertanyaan.
merasa kegiatan kali ini sangat penting dan saya sudah bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan ini dan saya sudah bertindak baik untuk kegiatan ini. Saya sudah berpikir memahami bagaimana cara berpikir positif tentang suatu masalah. Saya sudah merasa bahwa kegiatan ini sangat penting. Saya sudah bersikap baik. Baik, terima kasih. Nadia? Saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sudah merasa puas dengan kegiatan hari ini. Saya sudah bersikap menghadapi masalah-masalah ini. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kapan lagi nih? Sepakat minggu depan? Berarti minggu depan kita bertemu lagi ya. Nah, kemudian ada yang namanya pesan. Kakak harap Ananda dapat memberikan pesan-pesan yang baik pada kegiatan kita sore kali ini. Kakak mulai dari sebelah kiri ya. Pada Nadia, saya dipersilakan. Saya sudah bersikap dan sadar akan permasalahan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Baik, Bella. Mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang negatif menjadi positif. Terima kasih, Putri. Mengambil keputusan dengan bijak, pikirkan dampak dari setiap tindakan sebelum bertindak. Baik, ada lagi. Rizkia, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan dari kegiatan konseling kita sore ini? Jadilah pribadi yang mandiri dan berani menghadapi konsekuensi. Yang selanjutnya, Tika yang terakhir. Perubahan dimulai dari diri sendiri sekecil apapun itu. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian. Semoga kegiatan kita pada sore kali ini dapat banyak memberi manfaat dan kakak ucapkan beribu-ribu terima kasih atas Ananda yang sudah meluangkan waktunya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat lebih baik lagi. Amin. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu kakak untuk memimpin doa sebelum kita tutup? Saya Kak, Ya, silakan. sebelum mengakhiri acara ini, mari kita berdoa. Doa doa selesai. Terima kasih kepada Ananda sekalian. Semangat terus belajarnya ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.